Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini sangat luar biasa ya, relawan Anies Baswedan ya membentuk posko yaitu di 81.000 desa. Wah, ini sangat menarik begitu kan? Bahwa untuk mencegah kecurangan-kecurangan pemilu di 2024 ya. A1 ya kita amankan begitu katanya begitu ya, kita amankan bersama-sama di desa. Iya, pada hakikatnya ya yang banyak terjadi kecurangan-kecurangan itu ya yang tidak terpantau oleh Bawaslu ya di desa begitu kan ya, ini harus diawasi begitu ya. Bahkan ini cegah kecurangan pemilu, relawan Anies Baswedan ya bentuk posko rakyat di 81.000 desa ya, kalau bisa ditambah lagi begitu kan seluruh desa-desa yang apa namanya yang rawan sekali terkait dengan kecurangan-kecurangan itu begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa kemenangan berada di tangan rakyat semua. Ya, mari kita bergandengan tangan lah, kita optimis bahwa Anies Baswedan menang. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, cegah kecurangan pemilu, relawan Anies bentuk posko rakyat di 81 desa ya, 81.000 desa ya. Forkom bersama Pak Anies Baswedan. Ini sangat menarik begitu. Jumlah desa di Indonesia 81.616 ya. Ini 81.000 mau dibuat posko rakyat. Itu biayanya bisa triliunan loh. Terus duit segitu ya bayarannya siapa begitu. Itu pertanyaan hari ini. Nah, kenapa orang-orang masih berbicara seperti itu begitu ya? Yang namanya relawan ya, yang namanya sudah suka begitu, yang namanya sudah enak terhadap rezim-rezim hari ini, jangankan dibayar, tidak dibayar pun itu bisa dilakukan begitu. Itu yang namanya relawan kan seperti itu begitu. Jadi artinya harga diri kita itu benar-benar dituangkan kepada Anies Baswedan ya, atas kemenangan-kemenangan ini bersama di situ ya. Kalau ujung-ujungnya bayar sana sini, ujung-ujung bayar sini, yang menjadi dampak itu adalah rakyat begitu ya. Ya, kalau ujung-ujungnya money politik harus dibayar, ujung-ujungnya duit di situ begitu ya. Anies Baswedan tidak terjebak seperti itu begitu ya. Kalau rakyat Indonesia menginginkan ada perubahan, pilihlah Anies Baswedan begitu kan, bukan hanya hitungan masalah uang sana sini begitu. Di tempat tinggalku ya, kader-kader PKS mendekati ketua-ketua RW untuk menyampaikan kepada masyarakat penerima PKH bahwa ya dana PKH yang akan masuk ke rekening masing-masing adalah dari PKS pembual ya. Ya terserah mereka begitu. Kalau kalah pasti ngomongnya dicurangin, sejak awal sudah dibentuk opiniannya. Ya tetapi melihat situasi di lapangan begitu ya. Apa yang saya bacakan pro dan kontra di sini. Paling rawan justru di kantor pusat KPUD ya, harus punya tim IT yang handal dan punya deteksi tinggi dan ditaruh di sana. Ya kan diawasi, ada A1 yang menjadi pegangan yang, dan itu tidak boleh dibocorkan kepada siapapun ya, kecuali dia dengan ada alat bukti itu begitu. Kan nanti bisa ketahuan di situ begitu. Bagus, harus jeli ya. Kalau kita mau menang maka harus mulai dari sekarang. Persiapkan segala hal bentuk bisa mencegah kecurangan ya. Dan bahkan pengawasan melekat dari desa sampai tingkat nasional ya. Supaya saksi yang militan tidak gampang diajak damai. Dokumentasi yang akurat betul ya. Kebiasaan curang jadi takut ini. Relawan tuh butuh duit bos ya. Kalau kasih duit urusan selesai, pura-pura aja jadi relawan. Ya, kenapa kok urusannya uang terus begitu kan ya? Kalau sudah cinta kepada siapapun ya, jangankan uang, tidak dibayar pun itu bisa begitu. Ya kalau menginginkan perubahan dan kesejahteraan ya pilihlah Anies Baswedan. Kan begitu logikanya begitu. Ya, kalau ujung-ujungnya bayaran sana sini bukan menginginkan kemenangan, bukan menginginkan perubahan begitu. Ciri orang yang takut kalah ya, kalau menang mereka pun kerja relawan 4 Anies ya, Anies dipercaya rakyat. Kalau kalah teriak-teriak rezim sudah berbuat curang. Ya, buat apa namanya? Ya, yang penting berusaha dulu begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, cegah kecurangan pemilu, relawan Anies Baswedan bentuk posko rakyat di 81.000 desa ya. Jakarta dikutip dari Detik News ya, ratusan simpul relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam forum komunikasi Forkom yang membentuk posko relawan Anies bernama Posko Rakyat atau Poskora. Posko yang dibentuk Forkom relawan Anies yang diniasi oleh mantan tim TGOPP Anies Baswedan ya, Tata Ujiati, akan mencegah terjadinya kecurangan pemilu di 2024.
Forkom merilis Poskora ya Minggu ya di Rumah Makan Raden Bahar Mampang ya Jakarta Selatan, atau ya Ketua Panitia launching Poskora ya Ali Yusuf mengatakan launching posko ini dihadiri 350 orang ya dari 167 simpul relawan dari seluruh Indonesia ya. Artinya ini berkomitmen banget begitu kan untuk menjaga kemenangan Anies Baswedan ya. Mulai dari tingkat desa, kota, apalagi sekelas provinsi dan sebagainya itu bisa dijaga di situ begitu. Tetapi ya jangan sampai lengah bahwa ada Bawaslu di situ begitu ya. Ada KPU di situ begitu ya. Bahkan sementara itu ya simpul relawan AP24 lah Ode Osadi menyatakan bahwa posko ini didirikan 81.000 desa di Indonesia. Posko ini dibentuk demi mencegah terjadinya kecurangan pemilu. Siap mendukung berdirinya Poskora di 81.000 desa sesuai jumlah desa di Indonesia dalam waktu 6 bulan ke depan ya. Adanya Poskora, satu desa satu posko dapat mencegah kecurangan dalam pemilu dan pilpres pada 2024 lalu nanti. Bahkan ya pendiri posko ini juga disebut bentuk mendekatkan Anies Baswedan kepada rakyat ya. Jarnas APW ya Dendi Susianto mengatakan selain mencegah kecurangan, posko ini juga sebagai wadah informasi bagi rakyat Indonesia. Bahkan posko tidak hanya dimaksudkan sebagai pusat kegiatan para relawan Anies Baswedan, namun juga bentuk rakyat kebanyakan yang memerlukan informasi tentang Anies Baswedan. Lebih lanjut nantinya Poskora akan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan di TPS. Bahkan dalam penutupannya, Ketua Panitia Poskora Ali Yusuf menegaskan posko ini akan menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kampanye putih yang mengedepankan akuntabilitas, trust ya, klien dan responsible ya. Maksudnya tujuan utamanya yakni memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden di 2024 serta menunjukkan perubahan bagi Indonesia dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Ini sangat luar biasa begitu ya. Bahkan artinya kalau kita melihat bahwa apa yang selama ini ya dilakukan dengan teman-teman relawan Anies Baswedan itu sangat bekerja luar biasa begitu ya. Karena pada hakikatnya menginginkan perubahan, masyarakat menginginkan perubahan semua begitu ya. Apa yang mau dirubah ya mindset kita begitu kan. Ya kita harus merubah bahwa bangsa kita dalam kondisi seperti ini ya. Ya mau tidak mau kita harus rubah begitu kan ya. Korupsi semakin merajalela, terus kemudian KPK dengan Polri memanas begitu kan. Dan bahkan di satu sisi ada Bawaslu juga seperti itu, ada KPU juga seperti itu begitu. Ya, kemana Pak Jokowi? Itu kan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Tapi saya rasa perkembangan politik hari ini masih dinamis ya. Akankah Anies Baswedan ya akan menjadi kemenangan di depan mata, atau ya bisa saja terjadi bahwa Anies Baswedan ya menjadi presiden. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.